Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Senika Karin Purnama. Pada video sebelumnya kita sudah membahas beban dan pendapatan lainnya yang ada pada auto accounting. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih? Jadi kita akan membahas pengelolaan aset yang ada pada auto accounting nih teman-teman. Penasaran gak sih? Tapi sebelumnya, pengelolaan aset itu apa sih? Jadi, aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Contoh aset tidak lancar yaitu bangunan, peralatan, dan kendaraan. Lalu bagaimana sih cara pengelolaan aset tidak lancar pada auto accounting? Pada opening balance itu kalian harus memasukkan dulu tipe dari aset tersebut. Caranya, klik configuration, lalu scroll ke bawah, nanti di manajemen kalian klik aset kategori, lalu klik new. Di sini kalian mengisi aset type-nya, misalnya nih bangunan, peralatan atau kendaraan. Nah, di sini aku ngisi aset type-nya itu bangunan. Di jurnalnya tuh bisa diisi dengan operasi lain-lain. Di aset akunnya itu disesuaikan. Nah, di sini tuh kan kita pakai aset type-nya tuh bangunan. Berarti aset akunnya itu building rent. Disesuaikan saja. Description entry itu akan terisi otomatis jika kalian sudah mengisi aset account. Nah, itu diganti jadi akumulasi building depreciation. Kita scroll ke bawah, ada periodicity. Nah, itu tuh disesuaikan. Jika number of entry itu biasanya diisi sesuai dengan periode berapa bulannya, kita akan melakukan depresiasi. Misalnya nih, aset bangunan itu bertahan selama 20 tahun. Berarti 20 tahun dikali 12 bulan yaitu 40 bulan. Kemudian jika ending date itu diisi sesuai dengan prediksi kita sesuai tanggal dan bulan bahwa masa sebuah aset itu telah habis. Namun biasanya perusahaan itu menggunakan number of entry. Misalnya nih, number of entry-nya tuh diisi jadi 120 bulan. One entry every atau periode penyusutannya diisi per kapan, misal per bulan atau per 12 bulan atau mungkin per 3 bulan. Nah, itu disesuaikan saja, namun perusahaan melakukan penyusutan per 1 bulan. Selanjutnya kalian bisa mengisi depreciation date. Ini biasanya menyesuaikan dengan akhir periode pembelian. Lalu mengisi depreciation method di auto accounting. Ada linear yaitu garis lurus atau degresif yaitu saldo menurun ganda. Jadi di auto accounting ini hanya bisa memakai dua penyusutan, linear dan degresif. Nah, itu cara mengisi aset kategori. Satu, mengisi nama asetnya, bagaimana caranya? Klik accounting, kemudian klik extract, lalu klik new. Nah, kalian bisa menambahkan aset yaitu apa, misalnya bangunan. Nah, lalu aset kategorinya itu yang tadi sudah diinput yaitu bangunan. Date itu tanggal pembelian. Depreciation date-nya itu bisa dipilih mau manual atau ada base apa gitu. Maaf ya, nggak ada opsinya. Gak tahu kenapa pas di record gak adaan. For your information, kalau manual itu diisi per tanggal berapa, jadi disesuaikan dengan aturan perusahaan. Lalu gross value itu diisi dengan tanggal dari pembelian aset tersebut. Yang di bawahnya ada savage value, itu tuh nominal yang gak didepresiasikan. Misalnya nih, perusahaan sudah mendepresiasikan atau nominalnya tersikat. Misalnya nih, kita tuh pembelian rumah yang pembeliannya itu otomatis dengan tanah. Nominal tanahnya itu yang gak bisa didepresiasi. Jika sudah, klik compute depreciation sebelum klik confirm, karena untuk menghitung aset yang sudah didepresiasikan. Jika sudah, nanti akan muncul sini aset yang sudah didepresiasikan. Jadi setiap jurnalnya itu seperti apa, dia akan muncul item dan akan menjadi draft. Nah, kalian bisa klik accounting, kemudian klik journal entry. Nanti itu akan muncul. Nah, jika sudah, klik posting yang nantinya akan otomatis terdata aset tersebut.